Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mencari wajah-Nya pada sore hari ini. Biarlah setiap kita mengalami pujian penyembahan yang penuh dengan kuasa. Saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan pada sore hari ini, kita boleh mengalami lawatan Tuhan, kita boleh mengalami hadirat-Nya yang akan mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa pada sore hari ini untuk memulai ibadah ini. Tuhan, kami rindu Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dimanapun kami mengikuti streaming worship at home pada sore hari ini, biarlah setiap kami boleh mengalami lawatan-Mu yang luar biasa. Biarlah setiap kami boleh mengalami karya-Mu yang besar. Hadirat-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja menjamah kehidupan kami. Boleh bekerja menjamah hati kami ya Tuhan. Supaya kami benar-benar mengalami kuasa-Mu itu boleh terjadi secara nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian, ucapan syukur kepada Yesus Tuhan kita. Yeah. Haleluya. Pam param pam pam parararam pam param pam. Katakan mari puji, yeah, Anak Allah Maha Tinggi. Oh, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, segala kuasa. Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam param pam pam parararam. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Yeah, katakan mari puji, mari puji. Come on. Anak Allah Maha Tinggi yang telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya telah diberikan segala kuasa, Dialah juru selamat dunia, Yesus Kristus. Oh, sebab dari mula datang keselamatan kami. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam param pam pam pararam. Sebab Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian kita kepadanya. Mari puji, yeah, Anak Allah Maha Tinggi. Oh, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa. Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami.
sebab Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Sekali katakan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam param pam, pam parararam, pam param pam, untuk selamanya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena anugerahnya kita telah diberkati. Haleluya. Yeah. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita, sebab Tuhan telah memberkati setiap kita dengan berlimpah. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, terima kasih Tuhan, limpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin, kami percaya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau sanggup Tuhan, Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah, yeah. Oh Jesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita terus terbang tinggi seperti Raja Wali, terbang mengatasi badai kehidupan kita. Oh yeah, haleluya. Oh yeah, terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menjadi pelita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Oh yeah, yeah. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang, yeah, tinggi di awan bersama-Mu. Oh, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah kami, menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Yeah, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami mau menanti-nantikan Engkau, beri kekuatan. Katakan sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan, yeah, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, yeah, firman Tuhan merupakan pelita bagi hidup kami, yang menerangi jalan-jalan kami. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami mau menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang tinggi di awan, oh, bersama-Mu dalam kemuliaan.
Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah setiap kita terus merindukan Tuhan melawat setiap kita pada sore hari ini. Tuhan, mari teruslah berkarya dalam hidup kami. Kami terbuka ya Tuhan saat ini, supaya Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami rindu terus mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu terus mengalami Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami boleh masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syarabarabaya syatakarabaya syarabaralala. Syarabaralala syatakarabaya. Mari sembah Dia saat ini lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Oh, Jesus, sembah Dia, rindukan lawatan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada yang seperti-Mu. Seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada yang seperti Engkau. Seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh yes, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Jesus, sebab Engkau-lah yang terawal dan yang terakhir dalam hidup ini. Katakan Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Kau mengasihi setiap kami, Sang penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya segala puji
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan. Segala puji bagi Tuhan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, sebab kau indah, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari sembah Tuhan, Dia yang memberikan anugerah yang besar, Dia yang merancang hidup kita. Sebab Engkaulah Tuhan, Sang penulis hidup kami. Kau yang merancang hidup kami, Kau yang merencanakan masa depan kami. Jalan-jalan di depan kami Kau sudah tetapkan ya Tuhan, dan semuanya membawa kebaikan bagi setiap kami. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami. Kau yang membentuk hidup kami, Kau yang menenun buah pinggang kami Tuhan. Haleluya. Bahkan Engkau merencanakan hidup kami sebelum kami ada. Sungguh besar kasih setia-Mu, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Gorabaya syaralalarabaya si, herabarabaya syaralalarabaya. Haleluya. Haralarabaya syaralalala. Segala puji, mari katakan kepada Tuhan, hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan. Ya, sekali lagi katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Inilah persembahan kami kepadamu. Kami tak mampu membalas segala cinta-Mu.
kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Oh Rabaya Syara la 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 la. Kira bara 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 la 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 la. Kira bara 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 la 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 la. Kira Rabaya Syara la 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 bara baya. Kira bara la Rabaya Syara bara la Rabaya. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi bejana-bejana yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Oh, hirabarabarabaya syaralarara. Syarabaralalarabaya syarabarara. Mari terus arahkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Oh Rabaya Syarara. Biarlah dengan segenap hati kita menaikkan pujian kita kepadanya. Oh Rabaya Syarara. Haleluya Yesus. Segala puji yang bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu. Muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi Tuhan, segala pujian bagimu. Oh, nafas muliakanmu. Surga bumi berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Yes, my Lord. Katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi Tuhan, pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Oh, bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami boleh ada Tuhan menyembah Engkau. Kami datang menghampiri Engkau dan menikmati kasih-Mu ya Yes, Tuhan. my Jesus. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Sampaikan ya Tuhan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang Kau inginkan kepada kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang menantikan sebuah jawaban atau peneguhan dari Tuhan, biarkan lewat firman ini ya Tuhan, kami mendapatkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat sore. Saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam worship at home, yang senantiasa setia bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam worship at home ini. Ya, saya mau berbagi sedikit. Sebentar ya. Nah, saya ingin menyampaikan atau mungkin kita, bukan hanya saya, seringkali kita ini mendengar ada orang-orang yang berkeluh kesah atau mereka yang curhat atau mereka yang bercerita kepada kita atau mungkin itu kita sendiri yang kadang kita nih merasa kok sepertinya doa kita belum dijawab ya sama Tuhan ya. Kok sepertinya itu tak ada, masalah itu datang tanpa ada ujungnya. Artinya itu terus datang dan tidak ada jawaban doa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kemudian mulai meragukan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasakan, kok Tuhan itu enggak jawab ya? Kok Tuhan itu pilih kasih ya? Kemudian mulai muncullah rasa kepahitan, marah sama Tuhan. Atau mungkin juga enggak ke gereja, karena kita merasa doa kita enggak dijawab sama Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita tahu dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, waktu pelayanannya selama 3,5 tahun ada di muka bumi ini, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dimanapun Tuhan Yesus ini berjalan, ketika dia menemukan ada orang-orang yang dengan kebutuhan mereka, ada yang butuh kesembuhan, ada butuh hal yang lainnya, Tuhan itu tergerak hatinya dengan belas kasihan. Senantiasa kita dengar di dalam Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes selalu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan orang itu disembuhkan, orang itu dipulihkan. Tetapi kita mulai merasa kok rasanya ke aku kok enggak ada ya, sepertinya kok tidak ada belas kasihan. Jangan kita salah memahami maksud Tuhan, jangan kita salah memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu bahwa ada doa-doa yang kita tidak dijawab itu terkadang atau jangan-jangan karena ketidakmengertian kita. Kita membuka di dalam Matius 17, 19 sampai 21. 17, sebentar punya saya juga. Matius 17, 19 sampai ke 21. Saya akan membacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-21 Tuhan katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Cerita ini atau di dalam Matius ini Tuhan sedang berbicara kepada seorang yang datang, orang tua yang datang yang membawa anaknya karena sakit ayan. Anak ini sudah dibawa kepada murid-muridnya. Anak ini sudah didoakan oleh murid-muridnya, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Tetap saja
Dan sampai kemudian Tuhan berkata bahwa salah satu yang ayat yang kita sudah baca bersama-sama ini di ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa puasa. Nah jangan-jangan, sekali lagi saya mau, pergumulan kita hanya bisa ditembus dengan doa dan puasa. Banyak sekali di antara kita ini ketika disuruh untuk puasa, ambil waktu puasa, jarang ada yang, ya mungkin jarang ya, kita yang mengambil sepenuh atau mengambil kurun waktu tertentu. Ada banyak alasan yang mungkin juga kita rasa mungkin kesehatan kita kah. Kalau ada dari jemaat Tuhan yang pernah mendengar dari khotbahnya Pak Nahason tentang puasa, di situ ada macam-macam puasa. Sebetulnya setiap kita pasti bisa berpuasa. Setiap kita harusnya bisa mengambil puasa. Entah dengan ambil puasa yang ada macam-macam atau jenisnya, bergantung dengan kemampuan kita atau kesehatan kita. Nah, saya mau katakan, saya tadi sampaikan di depan bahwa kadang kita merasa pergumulanku ini kok enggak ada jawabannya. Kadang-kadang kita merasa kok Tuhan sepertinya enggak menjawab doa. Tadi saya mau katakan jangan-jangan. Firman ini dikatakan jenis ini tidak bisa kecuali dengan doa dan puasa. Bukan hanya tentang pengusiran setan, bukan hanya tentang mungkin pelepasan, tetapi ada hal-hal yang kita butuhkan. Mungkin itu dengan doa dan puasa. Saya mau saksi ya, jadi saya ini menyampaikan sesuatu atau kesaksian, tadi saya menyampaikan ini sebenarnya itu karena saya mengalaminya. Ketika disampaikan tentang doa puasa yang akan dilakukan oleh kita selama 1 bulan ya. Kita biasanya setiap tahun itu akan melakukan doa puasa yang berbarengan dengan saudara kita, yaitu umat muslim ya. Awalnya sih mungkin kita berpikir ya supaya kita samalah dengan mereka, supaya ikut seperti orang yang punya empati, atau ya dikatakanlah supaya ketika mereka enggak makan di tengah-tengah kita juga enggak makan. Tapi ada maksud tertentunya. Nah, waktu disampaikan akan doa puasa. Nah, sebelum waktu itu saya punya anak 5. Saya tahu bahwa setiap anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Penanganan atau berbicara kepada anak-anak ini pun juga beda-beda. Dengan si A, si B, si C, si D, si E ini beda-beda. Nah, beberapa waktu saya ada sedikit perbedaan pendapat dengan anak saya, salah satu anak saya, yaitu Hemi ya mungkin semua tahu ya. Perbedaan pendapat tentang pekerjaan, tentang kuliah. Jadi ada berseberangan. Nah, ketika kita lagi omong-omong gitu ya, saya berseberangan, terus kemudian saya mikir, wah ini nggak bisa nih, kalau tak teruskan. Karena saya tahu anaknya, kalau tak teruskan ngomong, bisa-bisa dia bisa marah atau bisa motong malah. Jadi saya pikir ya saya stop, saya nggak ngomong, saya stop. Terus kemudian selang beberapa waktu kemudian kan saya berdoa, Tuhan aku ada selisih pendapat loh, ada berseberangan, ada rasa khawatir, takutnya, ojo, jangan, nanti motong di tengah jalan. Waduh, saya bilang gini, saya sempat bilang ke anak saya, ini kuliah ini mahal loh. Gak boleh main-main loh, saya sempat ngomong seperti itu. Jadi kemudian beberapa waktu kemudian saya ngomong lagi sama anak saya ini. Tetap masih ada perbedaan pendapat itu. Sampai kemudian ketika disampaikan tentang doa puasa, saya mulai mikir. Kayaknya doa puasaku bulan ini atau tahun ini tentang ini. Salah satunya tentang ini. Nah, pas sekali ketika Pak Nahason menyampaikan kepada kita, ketika kita puasa, kita mesti punya tujuan. Untuk apa kita puasa? Puasa bukan untuk diet. Kalau diet ya diet, kalau puasa, puasa. Puasa itu harus ada waktu di mana kita ini bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya diet. Jadi saya itu mendengar harus ada tujuannya, Pak Nahason menyampaikan. Harus juga ada kurun waktunya, jenis puasanya. Nah, saya mulai mikir itu, jenis puasa apa ya yang saya mau ambil. Singkat cerita saya mengambil jenis puasa yang saya bisa lakukan. Dan kemudian saya tulislah salah satu tujuan puasa saya. Satu, ya untuk ini. Untuk
kuliah anak saya. Yang kedua untuk home industry yang sedang kami jalankan ya. Kami di sekolah di SLB, kami juga sedang berusaha merintis sebuah wadah bagi anak-anak disabilitas ini supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Kalaupun tidak bisa bekerja di tempat lain, maka tempat kami akan menampung mereka. Itu salah satu yang menjadi doa yang saya taruh di dalam doa puasa ini. Saya berdoa puasa, ini kita sudah mau masuk ke, kalau nggak salah tanggal 1 ya kita berakhir ya. Nah waktu itu saya enggak gini, Tuhan kok puasa seminggu kok udah ada jawabannya. Terus kita motong wes Tuhan, aku enggak mau puasa lagi. Enggak, saya punya tekad bahwa saya ambil waktu 1 bulan untuk puasa. Itu yang tadi saya kurun waktunya ada. Kita mesti memperkirakan, saya enggak mungkin akan gini. Yang real lah, yang bisa dilakukan oleh saya 1 bulan dulu. Nah kemudian kemarin saya itu lagi pergi sama anak saya ini. Tiba-tiba, saya selalu suka dengan kata-kata tiba-tiba. Tiba-tiba dia cerita ke saya, kalau dia mau offline, terus kemudian dia cerita dia skripsi, kemudian dia cerita nanti kerjaan dan lain-lain. Kemudian saya itu langsung heran, aduh hati ini orang tua itu sesuweneng ketika dengan, wah sekarang ternyata kamu sepaham, sejalan. Pertama saya tidak mikir bahwa itu karena saya doa puasa. Saya senang, saya cuma ngomong, dia tanya, mama kamar saya yang di Surabaya itu sudah dilihat, aku perlu lemari-lemarinya rusak, karena makan rayap ya, jadi saya, oh iya nanti kita akan atur, saya bilang seperti itu ya. Pulang di rumah, saya ketika ganti baju, tiba-tiba lagi, tiba-tiba Tuhan itu ngomong ke saya seperti ini hasil dari doa puasamu. Saya bukan lupa ya, saya tidak berpikir itu yang tadi saya katakan, saya berdoa puasa, saya punya tujuan, tapi juga lupa tidak seperti berharap cepat ya, karena ini kan belum 1 bulan ya. Saya waktu dengar itu, saya langsung aduh Tuhan itu baik ya, dahsyat ya. Dan bukan hanya itu, terus ketika saya merenungkan, saya ucap syukur sama Tuhan, saya katakan Tuhan terima kasih. Ini salah satu doa puasa. Salah satu tujuan saya. Tuhan terus ngomong sama saya, bukan hanya itu, coba kamu lihat, kamu amati, coba kamu ingat-ingat. Terus saya baru sadar, di tengah-tengah puasa kita percayalah, Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita apa yang kita doakan di dalam doa puasa kita. Kadang Tuhan kasih kita ini bonus, Tuhan kasih kita nih banyak hal yang kita tidak pikirkan. Anak saya itu kos, yang Karin itu kos, saya sudah ambil kos itu 1 tahun yang lalu, saya sudah DP kosnya. Walaupun dia belum sekolah waktu itu. Nah hari-hari ketika saya puasa, kalau enggak salah antara tanggal 11-12, sekitar tanggal itu tiba-tiba saya tahu ada 1 tempat kosnya itu satu kamar sendirian, harganya lebih murah. Bukan hanya harganya lebih murah, saya dapat diskon. Pertama saya tidak berpikir sesuatu ini apa ya, saya wah bersyukur. Tapi ketika saya ini Tuhan bawa hasil doa puasa saya, Tuhan omong bukan hanya itu, aku kasih kamu bonus. Kemudian saya ingat iya ya, sudah dapat DP 1 kamar berdua, harganya lebih mahal. Terus kemudian saya tiba-tiba ketika Karin harus masuk, saya dapat 1 tempat di mana itu 1 kamar sendirian, harganya lebih murah dan didiskon. Dan kemudian bukan hanya itu, ketika saya antar anak saya Yosia ke Jogja untuk kos, saya tahu kita nggak tahu tempat di Jogja itu seperti orang buta yang sedang mencari tempat yang nggak tahu itu di mana. Dan sedangkan kampusnya Yosia itu ternyata jauh juga dari kota Jogja. Pertama saya berpikir mau seperti Elvan ya, adik dari suami saya, dia kuliahnya di UKRIM, kosnya itu di Jogja.
Saya pertama berpikir seperti itu, tapi ternyata jaraknya cukup jauh 15 kilometer. Jadi saya pikir carilah yang di dekat. Padahal kita nggak tahu. Nah kemudian titiplah kepada orang, satu orang. Bisa dicarikan tempat. Nah kemudian dapatlah 3 tempat. Tempat yang pertama kita dibawa, saya melihat tempat itu sudah hati ini nggak sejahtera. Saya sudah enggak mau lihat tapi sungkan sama orangnya, saya lihat kamarnya, saya langsung sudah, aku enggak mau. Saya pertama sempat khawatir bahwa suami saya ini nanti setuju, karena itu cukup murah. Jadi saya mikir, aduh Tuhan tolong supaya suami, mama saya enggak setuju. Saya datangi suami saya bilang, aku enggak setuju di sini, aku enggak suka. Ternyata dia sama, dia bilang, aku juga enggak suka. Akhirnya saya lega, masuklah saya ke mobil. Terus saya ini berdoa, Tuhan, aku sudah berdoa, tuntunlah, jadikan engkau adalah tiang awan dan tiang api. Tuntunlah perjalananku, temukan aku dengan tempat kos yang paling itu cocok, hatiku tuh senang. Iseng-iseng saya tanya sama driver, itu teman saya sendiri, saya bilang gini, Han, browsing, cari tempat kos deket-deket sini wis. Dia tiba-tiba browsing, ini loh ada. Deket dari tempat kos yang saya sedang cari ini, deket dari sini malah ada di luar, itu dicari. Nah saya sudah semoga ini tepat. Begitu saya itu masuk, pertama enggak ketemu, seandainya waktu itu kita putus asa, karena waktu dicari tempatnya pas di situ, sudah dikatakan dari mapnya itu sudah katakan sudah sampai di tujuan, tapi kok gak ada, loh kok ini daycare toh, tempatnya penitipan bayi. Jadi saya sempat ngomong sama anak saya, kamu tak tetep di sini aja. Saya bilang, karena dicari-cari enggak ada, dikontak enggak ada. Orang ditanya di situ, tahu tempat ini? Enggak tahu. Terus kemudian cobalah jalan, Terus Handi itu bilang, kayaknya mungkin di situ ya, di baliknya itu dia waktu lewat itu kayaknya di situ. Ayo saya kita lewati. Nah kemudian kita mundur, masuklah ke tempat yang tadi dituju. Begitu pintu dibuka, langsung damai sejahtera Tuhan itu ada. Saya begitu dibuka pintunya, saya lihat suasananya, saya lihat cukup untuk udara ya, ada indoor, ada outdoor, dan kemudian hari itu atau saat itu hati saya itu langsung ada damai sejahtera. Kemudian kita nego, enggak lama, saya kemudian berapa Pak gini deal. Saya sudah enggak cari lagi. Saya enggak berpikir kalau itu ketika Selasa malam itu, Senin atau Selasa malam itu ketika Tuhan ngomong, waktu saya melihat jawaban Tuhan atas anak saya Hemi, di mana saya doa puasa untuk dia, Tuhan baru ingatkan hal-hal tersebut. Kan kemudian saya mikir, iya Tuhan kasih bonus kita. Dan bukan itu ini yang terakhir. Anak saya yang kedua itu ada di Petra. Beberapa waktu yang lalu dia juga telepon saya. Mama, saya ditunjuk, saya dipilih untuk ini loh, di Petra itu UK Petra ini punya kerjasama dengan Kemendikbud. Nah untuk bikin video pembelajaran. Dan aku salah satu yang ditunjuk. Terus saya tanya, loh nanti enggak mengganggu kuliahmu gitu, seperti itu ya. Terus kemudian dia bilang enggak, terus kemudian berapa orang yang ditunjuk? Siapa saja dari jurusanmu? Cuma aku, nanti ada jurusan lain. Nah nanti dari sini ada di kontrak 6 bulan. Nah nanti kita akan dapat surat dari Kemendikbud bahwa sudah kerjasama. Seperti surat itu ya kayak mungkin piagam lah ya, yang mungkin nanti bisa dipakai ketika dia cari kerja. Nah kemudian saya bilang ya sudah enggak apa-apa. Nah saya tidak berpikir bahwa itu juga adalah bonus Tuhan. Tapi ketika saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja lewat anak saya yang pertama, saya baru sadar di belakang-belakangnya sebelum doa itu dijawab oleh Tuhan, ternyata Tuhan kasih saya bonus-bonus. Nah saya mau katakan kepada saudara-saudara di tempat ini, jangan putus asa ketika doamu belum dijawab. Mungkin pergumulanmu saat ini itu perlu doa dan puasa. Tadi saya katakan di depan bahwa Tuhan selalu tergerak hatinya dengan belas kasihan. Kita akan buka ya, ini ayat terakhir. Roma 9, 15 sampai yang 16.
Roma 9, 15 sampai yang 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat yang ke-16, jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah kalau kita lihat di sini bahwa ayo di dalam doa puasa kita ini, kita sedang menarik supaya Tuhan itu taruh kemurahan hatinya untuk menolong kita. Tadi saya lupa, saya mau doa yang tadi yang kedua. Tadi saya kan sampaikan ada dua pokok doa yang saya ini sedang naikkan di hadapan Tuhan. Satu untuk anak saya, yang kedua itu untuk home industry yang tadi saya katakan. Nah saya juga melihat terakhir hari-hari ini Tuhan benar-benar sedang menjawab. Ketika kita sedang puasa, kita puasa bersama dengan orang-orang muslim ini. Saya pesanan untuk Kak Tasponbon itu bukan hanya orang-orang yang biasa pesan, tapi juga ada dari tempat lain. Kemudian ada orang-orang yang pesan 200, pesan 100, pesan 50, pesan 100. Jadi Tuhan bukakan. Dan bukan hanya itu. Tuhan juga, saya melihat ya, ini tadi saya merenung ya, iya ya. Ketika saya sedang berpuasa untuk hal ini, gantungan kunci itu selama ini kita buat gantungan kunci. Cuma buat saja, kita jual ke guru-guru gitu seperti itu ya. Terus kemudian saya waktu di tengah-tengah puasa minggu keberapa itu saya foto. Saya kirim ke salah satu teman, ada yang maukah gantungan kunci ini? Ke satu toko. Langsung toko itu bilang gini, oke aku minta 5 lusin. Kemudian setelah ini dibuat, saya mau tak kirim, saya foto lagi, tak tanya kepada satu orang lagi. Mau enggak gantungan kunci ini? Mau 4 lusin. Kemudian ini sudah mau jalan, saya foto lagi, mau enggak? Ada yang mau? Ada, minta 5 lusin. Jadi saya melihat benar apa yang Tuhan katakan. Bahwa doa dan puasa itu besar kuasanya. Ada waktu-waktu, ada masa-masa, ada masalah-masalah yang mungkin itu tidak bisa dilakukan kalau kita enggak puasa. Jadi saya mau katakan sekali lagi, mari ambil keputusan untuk doa puasa. Jika ada pergumulanmu yang hari-hari ini kau rasa Tuhan kok enggak jawab-jawab. Aku sedang ada di jalan buntu. Aku sedang ada di jalan yang aku sudah angkat tangan, aku sudah model doa, model apapun. Tapi belum ada jawaban. Aku sudah berdoa jengking-jengking sampai nangis sama Tuhan, tapi belum ada jawaban. Mungkin pergumulanmu itu perlu dengan doa puasa. Ambil waktu, tidak harus sama. Mungkin yang sekarang ini sama dengan orang-orang muslim yang kita buat setahun sekali, yang 1 bulan ya, 30 hari kita buat. Enggak harus sama. Kalau hari ini ambil keputusan, kapan waktu yang tepat, kemudian Tuhan aku mau bawa ini dalam doa puasa. Dan nikmati seperti saya mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa. Saya enggak bahas bagian, kalau doa puasa itu mesti seperti apa, lihat di Pak Nason. Khotbahnya Pak Nason, kita mesti apa? Bukan hanya kita ini diet makan, bukan hanya kita nahan lapar, bukan hanya kadang kita nih Cik Soro nih, bukan seperti itu. Ya, itu yang saya mau katakan ya. Saya akan serahkan kepada Pak Steve. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ambil puasa. Mungkin ini adalah pergumulanmu, pertanyaanmu kepada Tuhan hari-hari ini. Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Lewat kesaksian saya, mungkin Tuhan ingatkan engkau. Selama ini engkau tidak pernah ambil puasa. Ambil puasa enggak harus 1 bulan, ambil puasa 3 hari. Tuhan aku punya pergumulan yang enggak ada jawabannya, belum ada jawaban. Aku mau ambil puasa. Dan saya percaya saudara-saudara akan merasakan lawatan Tuhan, saudara akan merasakan jamahan Tuhan, saudara akan merasakan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang baik. Ketika Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu doa, entah itu puasa, entah itu membaca firman, melakukan sesuatu,
dia pasti rindu sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita tadi sudah mendengarkan kesaksian bagaimana ketika kita berpuasa, firman Tuhan jelas menuliskan, maka Allah akan memperhatikan dari tempat yang tersembunyi dan akan membalas apa yang kita lakukan. Sekali lagi ya saudara, biarkan kita melakukan semua aktivitas rohani kita dengan iman, dengan percaya ketika kita melakukannya, sesuatu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, Allah yang baik, yang kita percaya tidak mungkin memerintahkan kita sesuatu yang akan membuat kita capek, susah dan lain sebagainya. Tapi Dia rindu untuk kita melakukan firman-Nya supaya kita diberkati. Saya rindu saudara ambil terus waktu-waktu ini, kita tinggal beberapa hari menyelesaikan puasa ini, ada 3 hari ke depan. Biarkan saudara bertekun sampai akhir dan saudara akan lihat Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarkan kami percaya kepada Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih. Kami percaya kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saat kami menghidupi firman-Mu, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bimbinglah kami terus untuk taat kepadamu. Bimbinglah kami terus dengan kerelaan, dengan senang hati melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami sedang ada di dalam terang ilahi-Mu. Dan kami ada di dalam berkat-Mu dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kesulitan, mungkin ada masalah. Bimbinglah kami untuk melihat Engkau ya Bapa. Lewat doa-doa kami. Bimbinglah kami untuk melihat jawaban-jawaban-Mu lewat puasa yang kami lakukan. Dan biarkan kami akan memuji Engkau. Kami akan menyaksikan Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga percaya sore ini kami melakukan worship at home. Bukan sebagai sebuah rutinitas. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Engkau Allah yang berjanji menjumpai kami. Engkau Allah yang berjanji kami akan mengenal-Mu ya Bapa. Hamba berdoa siapapun yang melakukan worship at home dengan iman. Biarkan kesembuhan terjadi atas kehidupan kami. Kelepasan terjadi. Berkat-berkat yang melampaui segala akal turun menjamah setiap kami ya Bapa pada malam hari ini. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.